Master Student Aurelia mempersembahkan visual mengenai mekanika fisika dalam kehidupan kita. Dari bidang atletik sehingga menerapkan mekanika fisika dengan teknologi yang sederhana. Ini adalah anggota kelompok-kelompok kami. Student Aurelia. Video ini bertujuan untuk mengedukasi kita semua mengenai gerak dan gaya. Setiap aktivitas di kehidupan kita melibatkan gerak dan gaya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak contoh gerak dan gaya. Satunya adalah ketika kita mendorong meja. Yang semulanya diam di tempat dapat bergerak oleh gaya yang kita berikan. Lanjut ke penjelasan konsep, mari kita pelajari mengenai arti gerak dan gaya. Kita dapat disebut bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Beneran bergerak jika tidak diberi gaya. Gayaan, tarikan, atau dorongan yang menyebabkan suatu perubahan. Nah, jadi teman-teman, gaya memiliki hubungan dengan massa dan kecepatan. Diketahui bahwa percepatan dibanding terbalik dengan massanya dikarenakan semakin besar massanya, maka percepatannya akan semakin kecil. Begitu juga dengan gaya. Semakin besar massanya, maka gaya yang diberikan akan lebih besar lagi. Gaya gesek dapat terjadi karena sentuhan antara permukaan benda dengan bidang yang dilintasi. Sehingga ketika benda bergerak, akan terbentuk gaya gesekan di antara kedua benda tersebut. Gaya gesek selalu memiliki arah yang berlawanan. Gaya gesek merupakan gaya yang penting, karena dengan adanya gaya gesek, manusia dapat berlari atau berjalan tanpa terpeleset. Sekarang saya akan membahas bagaimana menghitung percepatan dan gaya yang diberikan pada bola saat seorang pemain basket melakukan misalnya, seorang pemain mendribel bola dengan massa 0,6 kg. Dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 4 meter per sekon dalam waktu 0,5 detik. Dari data ini, kita akan menghitung dua hal. Yang pertama, percepatan bola, dan kedua, gaya yang diberikan pemain pada bola. Untuk menghitung percepatan, kita bisa menggunakan rumus percepatan, yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Diketahui, kecepatan awal bola adalah 0 meter per sekon. Kecepatan akhirnya 4 meter per sekon. Dan waktu perubahan kecepatannya adalah 0,5 detik. Dari hasil perhitungan ini, percepatan bola saat didribel adalah 8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita menghitung gaya yang diberikan pemain pada bola menggunakan rumus hukum Newton yang kedua, yang menyatakan bahwa gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Dalam soal ini, massa bola adalah 0,6 kg, dan percepatannya sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 8 meter per sekon kuadrat. Dari perhitungan ini, kita mendapatkan bahwa gaya yang diberikan pemain pada bola adalah 4,8 Newton. Kesimpulannya, ketika seorang pemain mendribel bola dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat, ia memberikan gaya sebesar 4,8 Newton pada bola tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana gerak dan gaya dapat berperan dalam bermain biliar. Biliar mengandalkan pantulan dan benturan. Gesekan hampir sepenuhnya berkurang pada meja yang sempurna, dengan sisi-sisi yang responsif, secara tepat dan bagian atas yang halus. Bola-bola juga harus sempurna dan disetel dengan tepat. Dengan teorema kekekalan energi, hukum-hukum Newton dapat dilihat pada permainan ini. Nah, pertama kita akan mencari gaya yang diberikan sehingga bola tersebut dapat bergerak. Bola biliar dengan massa 0,2 kg tersebut awalnya berdiam. Setelah diberikan gaya dari tongkat, bola tersebut mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Mari kita tentukan gaya yang diberikan pada bola tersebut. Jadi teman-teman, rumus untuk mencari gaya adalah F sama dengan M kali A, atau hukum Newton kedua, yaitu hukum fisika yang menjelaskan bagaimana gaya dapat mengubah gerakan benda. Nah, rumus hukum Newton kedua adalah F sama dengan M kali A, dengan keterangan F sama dengan force atau gaya dengan satuan Newton, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan A sama dengan acceleration atau percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya berupa berikut.
Untuk mencari gaya, kita harus mengalihkan massa bola biliar tersebut dengan percepatan yang dialami bola tersebut. Jadi, gaya sama dengan 0,2 kali 2, sama dengan 0,4 Newton. Kesimpulannya, gaya yang diberikan ke bola tersebut berjumlah 0,4 Newton. Bulu tangkis adalah permainan olahraga yang sangat populer di dunia. Semua keterampilan yang ada pada permainan bulu tangkis dapat dijabarkan melalui konsep-konsep yang ada pada bidang ilmu fisika. Gerakan yang terjadi pada shuttlecock dapat kita kaji. Selain itu, beberapa teknik pukulan dalam bulu tangkis juga dapat dikaji dengan menggunakan konsep fisika. Nah, teman-teman, ayo kita menghitung kecepatan dari permainan bulu tangkis. Di sini kita bisa melihat bahwa jarak dari permainan badminton pertama dengan pemain badminton kedua adalah 4,2 meter dan waktu kok badminton di udara adalah 3 detik. Maka kecepatannya adalah 1,4 meter per second ke arah selatan maupun utara jika kita lihat dari perspektif pemain. Konsep gerak dan gaya diterapkan dalam teknologi sederhana. Yang pertama ada tuas. Tuas merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang dapat membantu pekerjaan manusia. Tuas terdiri dari sebuah batang yang bertumpu di 3 titik poros. Tuas memanfaatkan hukum fisika yaitu hukum lever dan hukum momentum. Komponen dari tuas adalah poin tumpu atau dapat disebut fulcrum, titik aplikasi gaya atau effort, dan beban atau load. Selain itu, ada juga jenis-jenis tuas seperti tuas pertama, tuas kedua, dan tuas ketiga. Fungsi dari tuas adalah meningkatkan daya, mengubah arah gaya, meningkatkan presisi dan kontrol, membantu pengaturan kekuatan, dan mengoptimalkan efisiensi. Penerapan konsep tuas. Yang pertama, ada jenis yang pertama. Dapat diterapkan di gunting. Titik tumpu berada di tengah dan beban kuasa. Contohnya berupa gunting. Jenis yang kedua, titik benda berada di tengah antara lengan kuasa dan titik tumpu. Contohnya dapat di pembuka botol. Jenis yang ketiga, titik kuasa berada di tengah antara beban dan titik tumpu. Contohnya dapat gunting kuku. Selanjutnya ada katrol. Katrol merupakan salah satu juga jenis pesawat sederhana. Katrol digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan yang berat. Cara kerja katrol digunakan dengan memanfaatkan roda yang berputar pada porosnya. Untuk mengangkat suatu beban, membutuhkan bantuan dari tali. Jenis dari katrol ada 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, atau bebas, dan katrol menjebuk. Fungsi dari katrol adalah mengubah arah gaya, mengurangi gaya yang diperlukan, memberikan keuntungan mekanis, membagi beban, membantu dalam penggunaan alat pengangkat, dan meningkatkan keamanan. Kita akan hanya membahas konsep katrol tetap. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol yang tidak berpindah namun hanya berputar di senternya. Cara kerjanya adalah sebuah tali dan pusat berupa roda yang dapat diputar saat tali ditarik dengan massanya yang ada di sisi lain tali. Dengan begitu, mengangkat beban yang ada. Jumlah gaya yang diberikan oleh katrol diperlukan untuk massa yang ada. Rumusnya dapat berupa FK sama dengan FB. FK adalah gaya kuasa dan FB gaya beban. Yang terakhir adalah bidang miring. Bidang miring dianggap sebagai mesin dasar dengan permukaan datar yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Bidang miring memiliki fungsi untuk membantu pergeseran benda secara vertikal dengan menerapkan gaya secara horizontal. Selanjutnya, distribusi gaya. Ketika sebuah benda diletakkan pada suatu bidang yang miring, berat benda yang bekerja ke bawah mengakibatkan satu komponen gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut sejajar dengan permukaan bidang miring. Dan gaya normal yang diberikan oleh bidang miring ke atas maupun komponen lainnya yang dapat dibagi menjadi 2,
bagian, yaitu sejajar dengan bidang miring dan tegak lurus ke arahnya. Selain distribusi gaya, ada juga pengurangan daya dari bidang miring. Gerakan panjang bidang miring berbeda dengan bagian berat benda yang bekerja tegak lurus ke arahnya. Lalu ada penerapan konsep bidang miring. Penerapan konsep bidang miring merupakan bidang atau papan yang dibuat miring, kemudian dapat membantu manusia untuk mendorong barang namun mungkin diperlukan gaya yang lebih besar. Contohnya seperti mengangkat sebuah benda besar ke suatu mobil, yang diperlukan gaya untuk mendorong benda tersebut agar naik atau ikut terdorong ke atas hingga mencapai di sisi mobil. Rumusnya dapat berupa Km sama dengan I per H. Km adalah keuntungan mekanik, I panjang bidang miring, H adalah ketinggiannya.